Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, Ton Senin ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang sabar dan ikhlas ya. Sabar dan ikhlas ini bukan berarti duduk diam ya teman-teman Ton Senin ya, tapi tetap kita bergerak, kita berusaha gitu ya. Sabar dan ikhlas ini sebenarnya adalah teori ya, teori dari kita itu untuk terus berikhtiar gitu ya, baik lahir maupun batin. Itu adalah bentuk dari definisi sabar. Jadi kalau Anda ini ditimpa masalah, ya supaya Anda ini sabar, ya, supaya Anda bisa dikatakan sabar, itu adalah bergerak untuk menuju puncak kesuksesan Anda. Ya. Itu adalah sabarnya di situ. Sabar itu adalah mengubah sisi negatif yang ada di dalam diri kita. Ketika kita ini ditimpa masalah, artinya sabar ini bergerak, bukan sabar duduk manis. Kalau Anda sabar duduk manis, ya itu bukan sabar. Ya. Itu menyerah gitu ya. Bukan pasrah. Sabar dan pasrah ini sebenarnya satu kesatuan ya. Ketika Anda mengalami sebuah masalah, ketika Anda mengalami sebuah musibah, ya, Anda bisa sabar, Anda bisa ikhlas ya. Itu adalah bergerak teman-teman ya. Bergerak supaya Anda ini tidak mengalami hal yang sama. Bergerak supaya Anda ini mendapatkan sesuatu yang istimewa di dalam kehidupan Anda. Apa yang menjadi impian Anda, apa yang menjadi tujuan Anda. Terus Anda bergerak. Apa yang membuat Anda terpuruk? Ya, nah, itu dipelajari semua. Ya. Ketika Anda sudah paham ilmunya, diperbaiki. Itu adalah bentuk kesabaran. Sabar di dalam proses Anda melakukan perbaikan. Nah, kalau Anda hanya sabar saja, ya, pasrah, bongkoan, ya nasib dan takdir Anda tidak akan berubah. Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan ingin Anda agar paham dengan apa yang terjadi pada diri Anda. Tuhan ingin agar Anda ini ya bisa mengambil pelajaran dari masalah Anda. Tuhan ingin agar Anda ini ya, bisa menerima keadaan itu, tapi juga bisa melakukan perubahan di dalam diri Anda. Lah, itulah sabar yang sebenarnya. Jadi sabar itu terus bergerak, sabar itu terus bertindak, sabar. Ya bergerak, ya bertindak. Nah, pasti akan ada perubahan di dalam hidup Anda. Nah, silakan ini dipahami, silakan ini diresapi, dan jadikan ini sebagai alat Anda, gitu ya. Alat Anda untuk mengetahui diri Anda. Ketika Anda mendapatkan masalah, itu sebenarnya alat, itu sebenarnya petunjuk dari Tuhan untuk Anda ini sabar. Nah, sabarnya adalah bergerak, memperbaiki. Nah, di dalam memperbaiki ini kan butuh waktu, butuh proses, tidak instan. Nah, inilah yang dimaksud dengan sabar. Misalkan ya, teman-teman weton Senin kena musibah, kena masalah, kena karma, kena hukuman Tuhan, wis. Nah, terima semua itu. Itu adalah bagian dari takdir Anda. Itu adalah bagian dari nasib Anda. Itu namanya sabar. Lah, yang perlu Anda perbaiki adalah bagaimana memperbaikinya, mengubah tadi. Mengubah keadaan Anda yang katakanlah terpuruk, mengubah keadaan Anda yang katakanlah berada di fase titik terendah, menjadi keadaan yang sebaliknya, keadaan yang penuh dengan kesuksesan, keadaan yang penuh dengan kejayaan. Lah, itulah arti sabar yang sebenarnya. Jadi sabar itu terus bergerak, sabar itu terus bertindak. Bukan sabar saja, bukan. Tapi sabar ini bertindak, bergerak untuk meraih kesuksesan, untuk meraih kejayaan. Itulah yang namanya sabar. Ya. Nah, jadi sabar melakukan proses. Sampai kapan sabar itu? Sabar itu tidak ada batasnya. Batasnya adalah keberhasilan Anda. Batasnya adalah kesuksesan Anda. Begitu pula dengan pasrah. Pasrah itu juga sama. Tabah itu juga sama. Ya. Jadi pasrah, sabar, ikhlas itu sebenarnya masuk ke dalam diri, mengenal jati diri, terus melihat sesuatu yang katakanlah yang jelek yang ada di dalam diri Anda, diperbaiki supaya apes, sial, sengkolo, apapun yang sifatnya negatif itu tidak terjadi lagi pada diri Anda. Nah, semoga bisa dipahami ya oleh teman-teman weton Senin kaitannya dengan
sabar. Nah, sudahkah Anda sabar hari ini? Sudahkah Anda pasrah hari ini? Nah, coba Anda evaluasi, coba Anda telusuri itu di dalam diri Anda gitu ya. Ya, telusuri, pahami, ya, aplikasikan, ya. Nah, telusuri, pahami, aplikasikan, rubah gitu. Pasti akan ada perubahan di dalam diri Anda, ya. Jadi sebenarnya masalah yang kita hadapi, ketika kita bisa melihat dari sudut pandang yang positif, ketika pikiran kita positif, ketika tindakan kita positif, ketika hati kita positif, maka masalah itu akan menjadi alat perjalanan spiritual Anda, akan mendekatkan diri kepada Tuhan, akan membuat diri Anda menjadi istimewa, ya, dimanapun Anda berada. Demikian saudara Weton Senin ya. Ini saya mau perjalanan ya ke Pasuruan ya. Saya sempatkan buat video satu ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.